Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah, artinya hadza kitabus shalah. Ini adalah kitab bab salat, catatan bab salat. Babu qaulillahi, bab firman Allah Ta'ala yang maluhur. Ini adalah bab yang menjelaskan firman Allah yang isinya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu, dan mendirikanlah kalian as-sholata, pada sholat. Mendirikanlah sholat itu artinya laksanakanlah sholat sesuai dengan aturan-aturan sholat. Baik waktunya, cara geraknya, bacaannya, tumakninahnya, kekhusyuannya, dan lain sebagainya. Nah. Wa'atu, dan mendatangkanlah kalian, atau menunaikanlah kalian, az-zakata, pada zakat. Tunaikanlah zakat. Di samping kita diperintah untuk mendirikan sholat atau menegakkan sholat, tunaikanlah zakat. Kalau sholat itu adalah haknya diri kita, kalau zakat adalah haknya harta kita. Warka'u, dan rukuklah kalian. Maksudnya sholatlah kalian. Sholatlah kalian ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang rukuk. Artinya beserta orang-orang yang sholat. Arti dari warka'u ma'ar raki'in artinya adalah sholatlah berjamaah. Sholatlah berjamaah, karena sholat wajib itu yang afdol, mendapatkan nilai derajat yang paling tinggi adalah kalau dikerjakan dengan berjamaah. Surat Al-Baqarah ayat 43. Hadatsana Haywatu banu Syuraihin al-Misriyu. Sana itu singkatan dari haddatsana. Kalau haddatsana yang pertama itu cerita padaku Abu Dawud, penulis Sunan Abu Dawud. Cerita padaku Abu Dawud sapa Haywatu banu Syuraih al-Misri. Sana singkatan dari haddatsana, cerita padaku Haywah sapa Baqiyatu, Baqiyah, an Dubaroh, dari Dubaroh bin Abdillah bin Abi Sulaikin. Bukan Salaikin, bukan Salikin, tapi Sulaikin. Harokatnya diganti. Al-Alhani akhbaroni Ibnu Nafi' an Ibnu Syihabin Az-Zuhri. Qala, berkata siapa Ibnu Syihab. Qala, berkata sapa Sa'id bin Musayyab. Inna Aba Qatadah, sesungguhnya Abu Qatadah bin Rabi'in, iku akhbarahu, menghabari siapa Abu Qatadah, pada Sa'id. Qala, berkata siapa Abu Qatadah. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berfirman sapa Allah Ta'ala yang maluhur. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, di mana lafadznya itu dari Nabi, tapi pengertiannya atau maknanya dari Allah. Yang menyusun kalimatnya dari Nabi sendiri, tapi pengertiannya dari Allah. Itu hadis qudsi. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lafadz maupun maknanya dari Allah. Nggak bisa dirubah sedikit pun oleh Nabi Muhammad. Allah berfirman, ini sesungguhnya aku, iku faradtu, telah mewajibkan aku, ala ummatika, atas umatmu Muhammad, khamsa sholawatin, pada 5 beberapa sholat, yaitu mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 sholat. Wa ahidu, dan berjanji aku Allah, ihdi, di sisiku, ahdan, dengan janji sungguh, yang isinya janji, annahu, sesungguhnya kelakuan, man, barang siapa, ja'a,
yang datang dia, yang datang kepada Allah, yuhafidhu dengan menjaga dia alaihina atas lima solat, liwaqtina pada waktunya 5. Adkhaltuhu maka memasukkan aku Allah hu pada man al jannata ke dalam surga. Waman dan barang siapa lam yuhafidh yang tidak menjaga dia alaihinna atas 5 waktu, fala ahda maka tidak ada janji lahu baginya, bagi man, inti di sisiku Allah. Allah berfirman, aku telah mewajibkan sholat 5 waktu atas umatmu Muhammad. Walaupun yang disebut itu umatnya Nabi Muhammad, tapi termasuk Nabi Muhammad sendiri. Nah, juga diwajibkan sholat 5 waktu. Dan aku punya janji di sisiku. Aku punya janji. Yang isinya, barang siapa yang bisa menjaga 5 sholat waktu itu, maka aku janji dia aku masukkan ke dalam surga. Nah, dia aku masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa menjaga sholat 5 waktu itu, nah, tidak mau tertib sholatnya atau mau zuhur tapi asarnya nggak mau maghrib tapi isaknya nggak mau, atau 4-4-nya mau, subuhnya nggak mau dan sebagainya. Ada yang ditinggalkan, nggak mau mengerjakan. Fala ahda lahu inti, maka tidak ada janji baginya di sisiku. Artinya nggak ada janji surga. Nah, ini menunjukkan bahwa saking wajibnya mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, untuk itu kita yang sudah ngaji bab ini, marilah kita jaga sholat 5 waktu. Allah mewajibkan sholat 5 waktu itu sejarahnya ketika Isra Mi'raj. Nah, asalnya kita ini diwajibkan sholat 50 kali sholat dalam sehari semalam. Nah, begitu Nabi Muhammad turun ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Oleh Nabi Musa ditanya, apa yang telah diwajibkan Allah kepada umat kamu Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad, Allah telah mewajibkan kepada umatku untuk mengerjakan sholat 50 kali sholat dalam sehari semalam. Oleh Nabi Musa diingatkan, wahai Muhammad, umat kamu nggak akan kuat mengerjakan 50 kali sholat itu. Coba kamu kembali kepada Allah, minta keringanan. Nah, akhirnya oleh Allah diberi keringanan. Ada sebagian hadis yang menjelaskan dikurangi 5. Ada yang menjelaskan dikurangi separuh dan seterusnya. Akhirnya singkat cerita, setelah beberapa kali ketemu dengan Nabi Musa, diingatkan kembali kepada Allah dan sebagainya. Nah, itu akhirnya mentok 5 itu. Begitu 5 sudah, akhirnya Nabi Musa sebenarnya mengingatkan kembali ke hadapan Allah. Umat kamu nggak akan kuat. Kata Nabi Muhammad, saya sudah malu dengan Allah. Saya berulang kali minta keringanan. Saya malu kepada Allah. Sudah 5 kali ini cukup. Nah, ternyata 5 kali sholat ini pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Karena dalilnya wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan itu sama dengan 10 kali kebaikan. Ditulis sama dengan 10 kali kebaikan. Kalau kita mengerjakan 5 kali sholat, ini sama dengan ditulis 50 kali sholat. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita diberi keringanan. Dan sholat 5 waktu ini, waktunya itu tidak mengganggu aktivitas kita. Tidak mengganggu aktivitas kita. Sholat duhur ya sudah waktunya istirahat. Waktu asar juga sudah istirahat. Waktu maghrib juga sudah waktunya istirahat. Waktu isya juga sama. Waktu subuh kita sudah habis istirahat. Nggak terganggu. Nah, ini rahmat bagi kita.
Lah untuk itu kita tertibkan sholat 5 waktu. Syukur-syukur dikerjakan secara berjamaah. Apalagi yang rumahnya, tempatnya dekat dengan masjid. Usahakan sholat berjamaah di masjid. Karena afdolus sholati fi buyutikum ilal maktubah. Lebih afdolnya sholat itu kalau kamu kerjakan di rumah kalian, kecuali sholat wajib. Itu afdolnya di masjid. Hadana Muhammad ibn Isa cerita padaku Imam Abu Dawud sopo Muhammad ibn Isa, yakni mengendaki siapa Sunan Abu Dawud ibn At-Toba. Jadi yang dimaksud Muhammad bin Isa adalah anak laki-lakinya Toba. Hadana Ibrahim bin Sa'din an Abdul Malik ibn Rabi' bin Sabrah, bukan Saburah tapi Sabrah. An abihi an jaddihi, dari bapaknya Abdul Malik, kemudian anjadi dari kakeknya Abdul Malik. Abdul Malik berguru hadis ini dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya lagi atau kakeknya Abdul Malik. Qala berkata siapa jadi? Qala bersabda sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Muru, memerintahkanlah kalian as-sobiyya pada anak kecil. Bisolati, dengan solat. Artinya, meskipun anak kamu masih kecil, perintahlah untuk mengerjakan solat. Nah ini tidak hanya solat saja, otomatis beserta syaratnya. Wudunya diajari. Bagaimana cara wudu yang benar sudah mulai diajari. Nah, idza balagha, ketika telah sampai siapa sobi, anak, sab'a sinin, pada umur 7 tahun. Wa idza balagha, dan ketika telah sampai siapa anak, asyra sinina, pada umur 10 tahun, fadribuhu, maka memukullah kalian hu, pada anak, alaiha, atas meninggalkan solat. Alaiha artinya ala tarkiha, atas meninggalkan sholat. Nabi bersabda, perintahlah anak kamu untuk mengerjakan sholat ketika anak itu umur 7 tahun. Ketika anak kamu sudah berumur 7 tahun, harus kamu perintahkan untuk sholat. Nah bagaimana kalau sebelum umur 7 tahun sudah diperintah sholat? Lebih baik lagi. Lebih bagus lagi. Karena untuk pendidikan agama itu yang lebih baik adalah dikenalkan sejak usia dini. Nah, ketika anak sudah bisa gerak, ketika sudah bisa bisa ngerti, itu segera diajari yang baik-baik. Terutama bab sholat ini sudah mulai mereka kenal, mereka sudah kita kenalkan. Termasuk cara wudhunya, atau menjaga kesuciannya, itu sudah otomatis, karena sholat tidak akan diterima dengan keadaan najis, nggak akan diterima. Itu la sholata la tuqbalu sholatu bi ghairi tuhurin. Sholat itu tidak diterima dengan tanpa bersuci. Nah, maka mulai kecil sudah diajari wudhu, bersuci, menjaga najis, itu sudah masuk di dalamnya. Nah, ketika anak itu sudah berumur 10 tahun, kok masih meninggalkan sholat, berani meninggalkan sholat, nggak mau sholat, pukullah anak itu. Tapi pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membuat sengsara atau pukulan yang mematikan. Nah, tidak, tapi pukulan yang mendidik mereka supaya tahu bahwa saya tidak sholat itu berarti salah. Saya tidak sholat 5 waktu itu berarti salah. Itu sejak umur 10 tahun harus sudah mulai disiplin. Nah, jadi 7 tahun sudah diperintah sholat, kita ajari sedikit-sedikit, diajak ke masjid, diajari bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar, menjaga najis, dan sebagainya. Nah, ketika umur 10 tahun, berarti sudah mulai 7 tahun sampai 10, berarti kurang lebih 3 tahun sudah diajari sholat, kok masih berani meninggalkan sholat, pukullah anak itu.
supaya tahu bahwa meninggalkan sholat itu ternyata salah, ternyata itu nggak benar. Nah, ini Nabi memberi petunjuk kepada kita bahwa usia dini itu harus mulai diperkenalkan urusan ibadah, urusan benar, kebenaran, urusan sholat dan sebagainya, harus kita tanamkan sejak kecil. Sehingga kalau sejak kecil itu sudah mulai ditanamkan, akhirnya nantinya setelah dewasa dia akan terus, karena pendidikan yang berkesan, yang nanti bisa dibawa seterusnya adalah sejak usia dini itu. Nah, untuk itu marilah kita semua bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, kita latih, kita didik anak kita. Urusan pendidikan dunia saja ada PAUD, ada TK dan sebagainya. Demikian juga urusan agama juga sama. Sejak usia dini. Qala berkata sapa asy-syekh, seorang guru. Syekh itu makna aslinya adalah orang yang tua. Kebalikan dari asyab, pemuda. Nah, ini orang yang tua, tapi sebagai isim isti'arah, bisa bermakna guru atau kiai atau seorang mudaris. Nah, al-imamu yang jadi imam. Imam dalam arti diikuti. Nah, diikuti dalam urusan hadis, diikuti dalam urusan keilmuan. Gitu. Al-alimu yang alim, banyak ilmunya. Nah, banyak ilmunya dan meyakini ilmu itu dan diamalkan. Ar-Rabbani yang ahli mendidik. Ahli mendidik. Alladzi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Yang bisa mendidik manusia mulai dari ilmu yang ringan, yang kecil, sebelum yang besar. Dari mulai ringan sampai yang besar. Itu Ar-Rabbani. Ngajari itu telaten gitu. Ar-Ruhlatu lagi dipondoi. Atau yang dipondoi. Karena banyak ilmunya, karena banyak dalilnya, hadisnya, akhirnya banyak murid yang mondok di situ. Nah, mencari ilmu di situ, yang dipondoi. Atau yang punya santri, punya murid. Al-hafidhu yang hafal. Hafal Quran, hafal hadis. Gitu. Al-hujjatu lagi yang ahli dalil. Nah, ahli dalil. Apa yang diomongkan itu menjadi dalil. Nah, itu apa yang diperbuat menjadi dalil. Ketika ditanya, ya bisa menunjukkan, oh, kenapa saya begini? Karena hadisnya begini. Nah, itu al-hujjah. Apa yang diomong menjadi dalil. Kenapa Bapak kok ngomong begitu? Dari mana asalnya? Dasarnya apa? Oh, dia bisa menunjukkan, oh begini dan sebagainya. Nah, al-hujjah. As-Somadani lagi bangsawan. Orang Jawa bilang bangsa Gusti. Nah, keturunan orang yang baik, yang mulia. Nah, yang diikuti. Nah, jadi Gusti bangsawan yang diikuti. Dia itu adalah Abu Abdurrahman. Huwa Abu Abdurrahman. Dia adalah Abu Abdurrahman. Bapaknya Abdurrahman. Rupane Ahmad bin Shu'aib. Nama aslinya Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Bahrin An-Nasai, bangsa Nasai. Rahimahullah, semoga memberi rahmathu padanya. Sopo Allah Ta'ala yang maha luhur. Jadi ini nanti ke bawah, ini adalah ucapan dari Imam Nasai. Nah, susunan hadis yang disusun oleh Imam Nasai. Nah, isinya ucapan mulai dari ta'wilu qaulihi dan seterusnya nanti. Nah, ini jadi sengaja kita ambil petunjuk bab solat ini, atau kita susun bab solat ini diambil dari hadis Nasai. Gitu. Kalau
Aslinya hadis Nasai itu ada besar-besar, ada 4 jilid, ada yang 2 jilid besar-besar. Nah, ini kita ambil yang ringkas saja. Sehingga dengan mengkaji Kitabus Shalah ini nanti, harapannya sudah bisa sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'wilu qawlihi, pengertian firman Allah, Azza yang maha perkasa, wa jalla lagi ma'akum. Idza kumtum, ketika berdiri kalian. Artinya idza aradtum antakumu ila sholati. Ketika menghendaki untuk berdiri kalian ila sholati, pada sholat. Fausilu, maka membasuhlah kalian wujuhakum, pada beberapa wajah kalian, wa aidiakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marofiki, sampai siku. Surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ketika kalian akan berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah dan tangan kalian sampai siku. Maksudnya ketika kalian mau sholat, berwuduklah. Nah, berwuduklah. Nah, pengertiannya itu bagaimana? Nanti dijelaskan. Akhbarana Qutaibatu bin Sa'idin qala tsana Sufyan aniz Zuhri. Kalau ini berarti sudah ucapan Imam Nasai, sehingga akhbarana mengkhabari padaku Imam Nasai, sapa Qutaibatu bin Sa'id, qala berkata Qutaibah, hadatsana, cerita padaku Qutaibah, sapa Sufyan aniz Zuhri, dari Zuhri, an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku qala, bersabda, siapa Nabi, idza staiqadha, ketika bangun, sopo ahadukum, salah satu kalian, min naumihi, dari tidurnya ahad, fala yaumis, maka jangan memasukkan dia, orang Jawa bilang ojo nyelupne, ya tahu, pada tangannya, fi wadu'ihi, di dalam air wuduknya ahad. Artinya di dalam wadah air wuduknya, dalam timbanya atau baskomnya. Hatta yaghsilaha, sehingga membasuh dia, ha, pada tangan, salatan, 3 kali. Apa sebabnya? Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah satu kalian, iku la yadri, tidak tahu dia ahad, aina, di mana, batat, telah bermalam, artinya bertempat, opo yaduhu, tangannya ahad. Nabi bersabda, ketika salah satu kamu bangun dari tidur, tidur yang sampai terlelap, seperti tidur waktu malam itu, kalau hanya selir gitu saja, nggak masuk. Ini maksudnya tidur yang sampai nggak sadar, sampai pulas lah. Maka ketika bangun, jangan tergesa-gesa memasukkan tangannya ke dalam air wudhunya, ke dalam timbanya, baskomnya. Jangan langsung dimasukkan. Sampai dibasuh dulu sebanyak 3 kali, dicuci dulu 3 kali. Apa sebabnya? Karena ketika tidur tadi dia nggak tahu tangannya itu sudah menyentuh apa saja. Jangan-jangan ketika tadi dia tidur menyentuh di tempat yang najis. Karena zaman dulu orang itu banyak yang ketika berak atau kencing itu cukup dengan pakai batu. Jadi istinja. Nah, ketika tidur, karena di sana hawanya panas, keringetan. Nah, keringetan. Lah, dikhawatirkan tangannya itu menyentuh tempat-tempat yang
najis itu. Nah, khawatirnya begitu. Sehingga ketika bangun itu jangan langsung wudu, tapi dibasuh dulu tangannya 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Nah, tidur itu membatalkan wudu. Sehingga ketika mau sholat harus berwudu dulu. Nah, caranya wudu, sebelum wudu tangannya dibasuh dulu 3 kali. Nah, itulah termasuk arti dari idza kumtum ila sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu termasuk tidur itu membatalkan wudu, maka ketika mau sholat harus wudu dulu. Babun niyati, ini adalah bab niat fil wudu'i, di dalam wudu. Ini adalah bab niat ketika mau wudu. Akhbarana, menghabari pada kami Imam Nasai sapa Yahya bin Habib bin Arabiyin an Hamadin, dari Hamad, wal Haritsu bin Miskin, artinya wa akhbarana al Haritsu bin Miskin, dan kami Imam Nasai juga dikabari hadis ini oleh Haris bin Miskin, qiraatan dengan bacaan alaihi atas al Haris, wa ana, sedangkan aku Imam Nasai iku asma'u, mendengar aku. Nah, artinya Imam Nasai mendapat hadis ini dari Haris bin Miskin, cuma caranya, metodenya, yang membaca adalah murid yang lain, murid selain Imam Nasai. Sedangkan Imam Nasai ada di situ ikut mendengarkan. Nah, ikut mendengarkan hadis yang dibaca oleh murid yang lain itu. Nah, Haris sebagai guru menyimak. Benar, ya sudah, selesai. Nah, itu Imam Nasai berguru pada Haris dengan cara murid yang lain yang membaca, sedangkan Imam Nasai ikut mendengarkan. Kalau dalam satu riwayat, karena Imam Nasai dengan Haris ini ada ketidakcocokan, sehingga ketika mangkul atau ketika berguru itu Imam Nasai berada di luar ruangan tapi ikut mendengarkan. Yang membaca murid yang lain. Ani bil Qasim, Ani binil Qasim, dari Ibnu Qasim, hadatsani, cerita padaku Ibnu Qasim sapa Malikun, Imam Malik. Ha itu ganti guru, khiwalah, ganti guru. Artinya Imam Nasai berguru pada guru yang lain. Wa akhbarana, dan menghabari pada kami Imam Nasai sapa Sulaiman bin Mansur. Qala, berkata siapa Sulaiman? Berkata siapa Sulaiman? Amba'ana, menghabari padaku Sulaiman sapa Abdullah bin Mubarak. Walabdu, sedangkan lafat hadis lahu bagi Abdullah bin Mubarak. An Yahya bin Sa'idin, dari Yahya bin Sa'id, an Muhammad bin Ibrahim, an Alqamah bin Waqqas, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata Umar bin Khattab. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, sesungguhnya beberapa amalan, iku bin niyati, dengan disertai niat. Amalan itu disertai niat. Wa innamal limri'in, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang, tiap-tiap seseorang, ma apa-apa nawa, yang niat dia. Lah, seseorang itu mendapatkan hasil dari amalan yang dia kerjakan tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Perinciannya, faman, maka barang siapa, kanat, yang ada opo hijratuhu, hijrahnya, iku ilallahi, pada Allah, wa ila rasuli, dan pada utusannya Allah. Kalau dulu hijrah itu ya dari Mekah ke Madinah. Barang siapa yang hijrahnya itu pada Allah dan Rasul, artinya mengharap rahmat Allah
dan ridhonya Rasul, fahijratuhu, maka hijrahnya man iku ilallahi, kepada Allah, wa ila rasuli, dan pada utusannya Allah. Maka hijrahnya ya pada Allah Rasul. Artinya dia mendapat rahmat dari Allah, mendapat ridhonya Rasul, dapat pahala. Karena niatnya memang pada Allah dan Rasul. Waman, dan barang siapa kanat yang ada opo hijratuhu, hijrahnya man iku ila dunia, pada dunia, yusibuha, yang mendapatkan dia pada dunia, awim ro'atin, atau pada perempuan, yang kihuha, yang menikahi dia pada perempuan, fahijratuhu, maka hijrahnya man iku ilama, pada apa-apa, hajaro, yang hijrah dia, ilaihi, pada ma. Barang siapa yang hijrahnya itu pada dunia yang dia dapatkan, pada harta dunia yang dia dapatkan, atau hijrahnya untuk mendapatkan perempuan yang dia nikahi itu, maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia niati itu. Artinya ya dia dapatnya ya dunia, dapatnya perempuan yang dia nikah itu saja. Pahalanya nggak dapat. Karena hijrahnya untuk mendapatkan dunia, hijrahnya untuk mendapatkan istri. Nah, ini menunjukkan bahwa semua amalan itu disertai niat, termasuk wudhu. Wudhu itu juga disertai niat. Nah, niat itu mahalun niat fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Lah, kita berwudhu niatnya untuk netepi syarat sahnya sholat. Sebagus apapun sholat kita, tapi kalau tanpa wudhu, ya tidak sah. Nggak akan diterima. Nah, kita niati untuk netepi ibadah kepada Allah. Wudhu itu tidak hanya sekedar ya biar bersih, tidak hanya sekedar biar bersih. Karena memang itu syariat. Kita sebelum sholat ya harus wudhu dulu. Niat kita ibadah, niat kita untuk mengesahkan sholat kita. Nah, itu cukup tempatnya di dalam hati saja. Babut tasmiyati, bab membaca bismillah indal wudu, ketika wudu. Artinya ketika akan wudu. Nah, niatnya itu untuk ibadah, untuk syarat, kemudian lahiriahnya membaca bismillah. Akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala amba'ana Abdur Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Tsabitin wa Qatadah an Anasin qala, berkata Anas, talaba, mencari sapa ba'du ashabin Nabi, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu'an, pada air wudu. Suatu saat sahabat Nabi itu mencari air wudu. Nah, karena di Mekah sana tidak semudah di sini. Jadi kalau nggak ada air wudu itu ya nyari dulu. Nyari. Mungkin ya jauh, mungkin lama. Nah, setelah mereka datang, faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma'a ahadin, adakah beserta salah seorang minkum, dari kalian, ma'un, air, apakah di antara kamu ada yang bawa air setelah nyari tadi? Nah, setelah nyari sekian lama tidak tadi, apa ada yang bawa air? Nah, akhirnya ternyata ada. Ini Nabi ada. Nah, ada air ini. Akhirnya diletakkan di situ, cuma airnya sedikit. Fawadoa, maka meletakkan siapa Nabi yadahu, pada tangannya, fil ma'i, di dalam air. Tangannya ditaruh di dalam air. Nah, di dalam timba atau wadah air tadi.
Wa yaqulu, dan bersabda Nabi, tawaddu'u, berwudulah kalian. Bismillah, dengan mengucapkan bismillah. Jadi tangan Nabi ditaruh di wadah situ. Nah, kemudian Nabi merintahkan, dah sekarang kalian wudhu lah pakai air ini. Nah, silakan. Nabi tetap menaruh tangannya di dalam wadah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika berwudhu disunahkan membaca bismillah, disyariatkan membaca bismillah. Gitu. Fara'aitu, maka melihat aku, Anas, al-ma'a, pada air, yakhruju, keluar apa air, mim baini asabihi, dari antara jari-jarinya Nabi. Hatta tawaddu'u, sehingga berwudu mereka, para sahabat, min ainti akhirihim, dari sisi akhir mereka. Maksudnya sampai orang terakhir. Nah, begitu Nabi bersabda begitu, wudhulah dengan baca bismillah. Saya lihat, kata Anas, saya melihat air itu keluar dari antara jari-jarinya Nabi. Dari sela-sela jari itu keluar air, nyumber. Nah, ini adalah salah satu mukjizat dari Nabi. Nah, sehingga air itu cukup untuk berwudu para sahabat sampai orang terakhir. Nah, wah, ini luar biasa, subhanallah, betul. Nah, tadinya cuma air sedikit, nah begitu tangan Nabi ditaruh di dalam wadah itu, ternyata keluar air, nyumber. Sehingga air itu bisa digunakan untuk wudhu para sahabat sampai orang terakhir. Qala, berkata sapa Sabitun, Sabit, kultu, berkata aku Sabit, li Anasin, pada Anas, kam, berapa orang, turahum, diperlihatkan kamu, hum, pada mereka. Nah, kemudian saya tanya, kata Sabit, kepada Anas yang tahu langsung kejadian itu. Lah, waktu itu jumlah mereka berapa? Menurut yang kamu lihat itu loh, jumlah mereka para sahabat itu berapa? Qala, menjawab siapa Anas, nahwan, kira-kira, min sabain, dari 70 orang. Kata sahabat Anas, ya kira-kira waktu itu ya 70-an orang lah. Nah, 70-an orang. Nah, ini menunjukkan mukjizat Rasul ini luar biasa. Air sedikit tapi bisa mencukupi banyak orang. Nah, yang kita ambil, yang kita jadikan pelajaran kalau sekarang ini dari hadis ini adalah ketika wudhu, ketika mau wudhu baca bismillah. Gitu. Bismillah, cukup bismillah gitu saja. Cukup bismillah gitu saja. Babu hadil ghusli, bab batasnya membasuh. Bab batasnya membasuh. Membasuh anggota wudhu itu sampai di mana? Umpama tangan itu sampai di mana? Hadatsana akhbarona Muhammad, menghabari pada kami Imam Nasa'i sapa Muhammad ibnu Salamah, wal Harith, artinya wa akhbarona Harith ibnu Miskin, dan menghabari pada kami Imam Nasa'i sapa Harith ibnu Miskin, qiraatan, dengan bacaan alai atas Al Harith, muridnya yang membaca. Wa ana, sedangkan aku Imam Nasa'i, iku asma'u, mendengar aku. Nah, aku ikut mendengarkan bacaan muridnya Haris tadi. Yang baca hadis itu adalah muridnya Haris. Nah, aku ikut mendengarkan bacaan muridnya itu. Walabdu, sedangkan lafaz hadis lahu bagi Haris. Ani Ibnul Qasim, qala, berkata Ibnu Qasim, hadatsani, telah cerita padaku Ibnu Qasim, sapa Malikun, Imam Malik, an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi, dari bapaknya Amr. Anau, sesungguhnya Abi, qala, berkata Abi, li Abdillah, pada Abdillah bin Zaid bin Asim. Wa kana, dan ada siapa Abdillah bin Zaid,
iku min ashabin Nabi, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sedangkan Abdillah iku jaddu Amr bin Yahya, kakeknya Amr bin Yahya. Isinya ucapanku Abi, hal tastati'u, adakah mampu kamu Abdillah, adakah mampu kamu Abdillah bin Zaid, anturiani, untuk memperlihatkan engkau ini padaku, menunjukkan kamu padaku, kaifa, bagaimana, karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawadhu, berwudu siapa Nabi. Apakah kamu bisa mampu menunjukkan padaku, mengajari padaku bagaimana sih Nabi dulu wudunya itu bagaimana? Kamu bisa nggak memberi contoh padaku bagaimana cara wudunya Nabi dulu itu? Qala, berkata sahabat Abdullah bin Zaid, naam, ya, oh bisa, saya bisa ngajari kamu. Fada'a, maka minta siapa Abdullah bin Zaid, biwadu'in, dengan air wudu. Abdullah bin Zaid kemudian minta air wudu untuk digunakan praktek. Nah, setelah air wudhu sudah diberikan, fa'afrogo, maka menuangkan siapa Abdullah bin Zaid ala yadai, atas kedua tangannya. Fagosala, maka membasuh siapa Abdullah bin Zaid yadai, ini pada kedua tangannya, marrota ini dua kali, kanan 2 kali, kiri juga 2 kali. Ini yang bisa basuh tangan ya cukup sampai pergelangan saja. Umpama pakai air dimasukkan ya boleh, silahkan, kemudian dibasuh kanan 2 kali, kiri 2 kali. Nah, itu. Kalau pakai keran ya udah dihidungkan terus digosok. 2 kali, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Sumatamat bado, kemudian berkumur siapa Abdullah bin Zaid, wastan syako, dan menghisap air ke dalam hidung dia, salasan 3 kali. Ini sekaligus. Sumatamat bado, wastan syako, ini maksudnya sekaligus. Kemudian berkumur sekaligus menghisap air ke dalam hidung. Pakai 1 tangan boleh begini, atau 2 tangan boleh, silahkan. Mana yang dipilih silahkan aja. Pakai 1 tangan, 2 tangan boleh. Sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala, kemudian membasuh siapa Abdullah bin Zaid wajahu, pada wajahnya, salasan 3 kali. Kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali rata. 3 kali rata. Tsumma ghasala, kemudian membasuh siapa Abdullah bin Zaid yadai, pada kedua tangannya, marrotaini 2 kali, kanan 2 kali, kiri juga 2 kali, ilal mirfaqaini, sampai 2 siku. Basuh tangan sampai 2 siku. Tsumma masaha, kemudian mengusap siapa Abdullah bin Zaid ra'sahu, pada kepalanya, biadaihi, dengan kedua tangannya Abdullah bin Zaid. Prakteknya atau caranya, fa'aqbala, maka menghadapkan siapa Abdullah bin Zaid bima, dengan kedua tangan, wadbaro, dan membelakangkan siapa Abdullah bin Zaid. Nah, prakteknya dibelakangkan dulu baru dihadapkan.
Jadi kemudian setelah mengusap kedua tangan sampai siku, gitu, 2 kali kanan, nah, sampai rata, kiri 2 kali, gitu. Kemudian mengusap pakai 2 tangan pada kepalanya, itu dengan cara dibelakangkan baru dikedepankan. Bada memulai siapa Abdullah bin Zaid bimuqaddami ra'sihi, dengan depan kepalanya Abdullah bin Zaid. Dimulai dari depan kepala. Tsumma dzaba, kemudian menjalankan siapa Abdullah bin Zaid bihima, dengan kedua tangan, ila qafahu, sampai tengkuknya. Sampai tengkuknya Abdullah bin Zaid. Tsumma raddahuma, kemudian mengembalikan siapa Abdullah bin Zaid huma, pada kedua tangan, hatta roja, sehingga mengembalikan siapa Abdullah bin Zaid, lazim bermakna mutaati, mengembalikan, bukan hanya kembali tapi mengembalikan, ilal makani, pada tempat alladzi, yang bada'a, telah memulai siapa Abdullah bin Zaid minhu, dari tempat itu. Nah, prakteknya, perinciannya adalah dimulai dari kepala bagian depan, ubun-ubun, kemudian ditarik ke tengkuk, sampai tengkuk dikembalikan ke depan lagi, ke tempat dia memulai itu. Nah, itu ketika mengusap kepala, begitu itu caranya. Tapi boleh juga, dalam hadis lain itu boleh juga, khusus untuk mengusap kepala ini ada variasi. Yang kedua dari depan sampai tengkuk, kemudian kedua jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga, kemudian jempolnya yang muter telinga. Nah, begini boleh. Nah, silahkan. Nah, kebetulan ini yang dari depan ke belakang sampai tengkuk dikembalikan ke depan lagi. Tsumma ghasala, kemudian membasuh siapa siapa Abdullah bin Zaid, rijlaihi, pada kedua kakinya Abdullah bin Zaid. Nah, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Setelah mengusap kepala berarti ya hanya menggunakan air yang nempel di tangan aja. Kadung dimasukkan ya cukup dibuang, di sisanya yang ada di tangan ini diusapkan ke kepala dari depan ke belakang, terus ke depan lagi. Setelah itu dia membasuh kedua kakinya. Itu kakinya dibasuh sehingga bersih, tidak ada kotoran yang nempel di situ. Nah, diusahakan ya hitungannya sama, 3 kali ya 3 kali. Kalau pas wudhunya sekali-sekali ya sekali. Berhubung ini kombinasi, ini kan kombinasi, ya, no? Ketika tangan 2 kali, ketika berkumur itu 3 kali, ketika membasuh wajah juga 3 kali, tangan sampai siku 2 kali, ya variasi. Kemudian mengusap kepala 1 kali, ada variasinya. Dan basuh kaki silahkan, minimal sekali, minimal. Ya, sekali rata, boleh juga 2 kali atau 3 kali. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara wudhu yang benar. Kita tinggal mengikuti apa yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid ini. Semoga Allah paring menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Untuk praktek wudhu dalam hadis yang diterangkan barusan, yaitu yang pertama, memulai wudhu dengan basmalah, bismillah, kemudian membasuh kedua tangan. Tangan kanan dibasuh 2 kali, 1, 2, tangan kiri 2 kali.
1, 2. Cukup sampai pergelangan tangan. Kemudian mengambil air dalam satu cawuk bisa menggunakan satu tangan atau dua tangan untuk berkumur sekaligus menghisap air ke hidung 3 kali. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Yang punya jenggot dan lebat harus disela-selai sampai semua bagian basah. Kemudian mengusap atau membasuh tangan 2 kali sampai siku rata. 1, 2, 1, 2. Kemudian mengusap rambut, mengusap kepala, mengusap rambut sampai tengkuk, sok langsung dikembalikan ke depan. Dalam hadis lain bisa dengan cara mengusap sampai tengkuk, tidak perlu digosok, langsung ke telinga. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai bersih, rata, disela-selani, jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk wudhu kombinasi minimal 1 kali. Untuk wudhu yang lain disesuaikan dengan jumlah hitungannya. Cukup. Sekian baca doa dan cukup sekian praktek wudhu. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashul udhunaini, artinya hadza mashul udhunaini. Ini adalah bab yang membahas tentang mengusap 2 telinga. Akhbarana al-Haytham bin Ayyub at-Talaqani qala, berkata siapa Al-Haytham, hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad, qala berkata Abdul Aziz, hadatsana cerita padaku Abdul Aziz sapa Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbasin qala berkata Ibnu Abbas, Ra'aitu melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a berwudu siapa Nabi. Faghasala maka membasuh siapa Nabi yadaihi pada kedua tangannya Nabi. Tsumma tamat madha kemudian berkumur siapa Nabi. Wastan syaqqa dan menghisap air ke dalam hidung siapa Nabi. Min ghurfatin wahidatin dari cawuan yang satu. Cawuan yang satu itu artinya sekali ngambil air pakai tangan 1 atau tangan 2 itu untuk 2 perbuatan. Jadi untuk berkumur sekaligus menghisap air ke dalam hidung. Jadi tidak dipisah antara berkumur dengan menghisap air ke dalam hidung. Wa ghasala dan membasuh siapa Nabi wajahu pada wajahnya Nabi.
Wa ghasala dan membasuh siapa Nabi yadaihi pada kedua tangannya Nabi. Marrotan sekali, marrotan sekali. Jadi mulai dari berkumur ya sekali, kemudian membasuh wajah juga sekali, membasuh kedua tangan kanan sekali, kiri sekali, sampai siku. Wa masaha dan mengusap siapa Nabi biroksi pada kepalanya Nabi. Wa udhunaihi dan kedua telinganya Nabi marrotan sekali. Nah, kemudian Nabi mengusap kepala dan kedua telinganya. Kalau yang hadis di depan tadi, itu cukup dari depan ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan lagi. Itu. Nah, kalau ini mengusapnya dari depan ke belakang sampai tengkuk, terus kedua telinganya dengan cara kedua jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, kemudian ibu jari untuk ngusap daun telinga. Nah, cukup sekali. Nah, mengusap kepala dengan dua telinga itu tidak hanya untuk yang wudhu sekali-sekali saja, tapi untuk semua wudhu. Artinya umpama wudhu 3 kali menggunakan mengusap kepala sekalian telinga itu boleh. Nah, demikian juga yang mengusap kepala dari depan sampai tengkuk dikembalikan ke depan lagi. Itu juga tidak hanya untuk yang wudhu 3 kali atau yang variasi tadi, tidak hanya itu. Umpama wudhu sekali-sekali kemudian mengusap kepalanya itu pakai dari depan ke tengkuk kemudian dikembalikan ke depan lagi, itu juga boleh. Nah, nanti kalau lebih banyak yang kita kaji di hadis Abu Daud, Sunan Abu Daud, kita akan tahu prakteknya seperti itu. Nah, itu boleh seperti itu. Qala berkata sopo Abdul Aziz, wa akhbaroni dan menghabari padaku Abdul Aziz, sopo man orang sami'a yang mendengar dia Ibnu Ajlan pada Ibnu Ajlan, yaqulu berkata siapa man fi dzalika di dalam demikian itu urusan hadis bab wudu tadi, lafat wa ghasala dan membasuh siapa Nabi rijlaihi pada kedua kakinya Nabi. Nah, kata Abdul Aziz, saya dikabari orang yang mendengar hadis ini dari Ibnu Ajlan. Nah, orang itu mengatakan bahwa ada terusannya hadis. Ada lanjutan hadisnya, yaitu Nabi setelah mengusap kepala dan dua telinga tadi, nah itu dilanjutkan membasuh atau mencuci kedua kakinya. Itu. Nah, ini menunjukkan bahwa berwudu itu caranya berbagai macam. Ada yang cukup 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang variasi. Tapi meskipun wudunya 2 kali atau 3 kali, itu khusus untuk mengusap kepala, itu hadis yang masyhur dan yang sahih, itu cukup sekali saja. Meskipun di dalam membasuh anggota wudhu yang lain, itu 3 kali ataupun 2 kali. Tapi khusus mengusap kepala cukup sekali saja. Al-qaulu ucapan ba'dal faraghi setelah selesai, minal wudu'i dari wudu. Ucapan yang dibaca ketika selesai berwudu. Itu apa yang kita baca? Kalau sebelum wudu tadi baca bismillah dengan hatinya niat untuk ibadah, untuk mengesahkan sholat. Nah, sekarang setelah wudu selesai apa yang dibaca?
Akhbarana Muhammad bin Ali bin Harbin al-Marwazi qala hadatsana Zaid bin al-Hubab qala berkata Zaid hadatsana cerita padaku Zaid sapa Muawiyah bin Shalih an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani wa Abi Usman an Uqbah bin Amirin al-Juhani an Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu qala berkata siapa Umar bin Khattab qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa tawaddoa yang berwudu dia fa'ahsana maka memperbaiki dia al-wudu'a pada wudu. Artinya memperbaiki wudu itu wudunya dengan benar sesuai dengan sunnah Rasul. Mulai dari niatnya, kemudian baca bismillah, cuci tangan, sampai cuci kaki. Tsumma qala kemudian berkata dia, orang yang berwudu tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai di situ. Asyhadu bersaksi aku an bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Wa asyhadu dan bersaksi aku anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah. Ditambah solawat boleh, tidak ditambah solawat juga boleh. Ditambah sallallahu alaihi wasallam boleh, tidak juga nggak apa-apa. Futihat maka dibuka. Maka dibuka lahu untuknya, untuk man opo sama niatu abwabil jannah 8 beberapa pintu surga. Barang siapa yang berwudu dengan benar sesuai dengan tuntunan atau sunnah Rasulullah SAW, kemudian selesai wudu dia membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia dibukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Yadkhulu masuk dia min ayyiha dari mana pintu 8 tadi, 8 pintu tadi, sya'a yang mengendaki dia. Setelah dibukakan pintu, nanti dia akan dipersilahkan mau masuk ke dalam surga lewat pintu yang mana saja yang dia kehendaki. Nah, inilah kefadolan kalau kita wudhu dengan benar, kemudian setelah wudhu membaca syahadat. Lah dari sini menunjukkan bahwa sebelum wudhu ya ada bacaannya, yaitu bismillah. Setelah wudhu juga ada bacaannya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Babu thawabiman. Bab pahalanya orang. Ahsana yang memperbaiki dia atau membagusi dia. Al-wudu'a pada wudu. Maksudnya orang yang berwudu sesuai dengan sunnah. Tsumma sholla, kemudian sholat dia. Rok'ata ini 2 rakaat. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Akhbarana Musa, menghabarina pada kami, Imam Nasai, karena ini semua diambil dari hadis Nasai. Sopo Musa bin Abdurrahman al-Masruki. Qala berkata siapa Musa bin Abdurrahman. Haddatsana cerita padaku Musa sapa Zaid bin al-Hubab. Qala haddatsana, qala berkata Zaid, haddatsana cerita padaku Zaid sapa Muawiyah bin Shalih.
Qala berkata Muawiyah, haddatsana cerita padaku Muawiyah sapa Rabi'atu bin Yazid ad-Dimashqi an Abi Idris al-Khawlani wa Abi Utsman dan dari Abi Utsman an Jubair dari Jubair bin Nufair al-Hadrami an Uqbah dari Uqbah bin Amir al-Juhani qala berkata Uqbah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawaddoa yang berwudu dia, fa'asana maka memperbaiki dia al-wudu'a pada wudu, wudunya benar sesuai dengan sunnah Rasul. Tsumma sholat kemudian sholat dia rakaat ini 2 rakaat. Selesai wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Yuqabilu dengan menghadap dia alaihima atas kedua rakaat. Biqalbihi dengan hatinya wa wajhihi dan wajahnya. Maksudnya di dalam mengerjakan sholat sunnah itu dikerjakan dengan hati yang khusyuk dan wajahnya, artinya anggota badannya itu tenang. Tenang, tidak banyak gerak, tidak tengok kanan, tengok kiri, dan lain sebagainya. Dan benar-benar khusyuk, dilihat dari anggota badannya ya tenang, hatinya juga khusyuk, tidak mikirkan yang lain. Wajabat maka wajib lahu bagiman opo al jannatu surga. Maka orang yang bisa seperti itu oleh Nabi dikatakan wajabat lahul jannah. Orang itu wajib masuk surga. Nah, inilah keutamaan atau kefadolan atau pahalanya orang yang bisa berwudu dengan benar. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Kapanpun bisa dilaksanakan. Yang jelas jangan di waktu larangan untuk sholat. Nah, sambil menunggu sholat duhur, umpama sholat sunnah dulu, menunggu sholat asar, sholat sunnah dulu, dan lain sebagainya. Nah, atau waktu pagi, sholat duha, dan sebagainya. Nah, ini pahalanya besar. Nah, ini marilah kita praktekkan, kita amalkan, sehingga kita ini mendapat derajat yang tinggi di akhirat nanti. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Demikian pengajian pada malam hari ini. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kita kaji, khususnya malam ini dan umumnya semua yang kita kaji nanti, Allah menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah, menjadikan derajat yang tinggi untuk kita di surga nanti. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.